Sebentar teman-teman, Ya, mereka ya kayak gini lah, yang tipu-tipu kayak gini lah misionaris ini. bro, saya tanya, yang diajarkan boleh 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 tipu dalam 3 hal itu di mana? Di agamamu atau di agamaku? Iya, di Islam boleh. Nah, kan? Bro, Laskar, Iya, kan dia begini. ini yang dikena namanya kena delik undang-undang ITE, penistaan agama. Anda mengatakan di dalam Islam boleh nggak berbohong dalam 3 hal? Boleh. Dalam 3 hal boleh. Nah, kan itu. Bro Laskar, aku bertanya nih. Anda mengatakan kan di dalam Islam itu boleh berbohong 3 hal. Saya tidak mengatakan, saya tanya kepada Anda. Saya tanya kepada Anda, kan Anda menuduh kami berbohong tadi, agama berbohong. Jawab iya betul, ini betul brother. Iya, Di dalam ya Islam udah. ada 3. Anda jabarkan sendiri. Enggak perlu saya jabarkan. Saya harus bertanya dulu pemahaman Anda kayak mana. Tiga. Gimana? Kayaknya Kristen, para apologet Kristen ini udah kapok sudah berusaha dengan apologet Islam, bro. Karena takut, enggak, kapoknya takut digeruduk, Oh, digeruduk. takut dianggap penistaan. Nah, itu Jadi apa namanya ya? Hanya apa ya? Bunga-bunga tidur saja itu. bukan bunga tidur, memang sudah sangat jelas kok ya. Ustadz Wafi waktu itu kalau nggak salah ada VT-nya ya sama Edis. Dikatakannya saja bahwa ya setiap pun bagaimanapun orang Kristen ketika membahas Al-Quran itu ya itu suatu pelanggaran. Mana ada Kristen bahasa Al-Quran pelanggaran? Ya iya, karena gini bro. Contoh ya Pametatron. Pametatron itu kan berapa kali diskusi dengan Juma kan menggunakan data semua tuh. Terus? Ya kan dianggap penistaan. Kan sudah dilaporkan tuh. Bukan itulah. Nggak mungkin kalau penistaan agama itu sembarangan, brother. Kemudian si Agatha, kalau bicara-bicara data ya, si Agatha. Bicara penistaan agama, ketika kita menguraikan sebuah data tanpa ada literasi di dalam data yang kita sampaikan itu baru kena penistaan kayak si. Nah, bagaimana dengan Juma? Bagaimana dengan Unirifa Ya, yang kemudian menafsirkan ayat-ayat Alkitab? Laporkan aja, kenapa tidak dilaporkan? Nah, kan sudah lagi diproses kok. Sabar. Karena gini, iya bro. Jadi apa namanya itu? Buat saya sih ya harus ikut prosedur. Makanya kan tidak ada penekanan, tidak ada tekanan-tekanan. Kenapa sih harus tutup mata? Kayak mulut sunding aja kau. Kayak mulut sumbing loh gitu. Nanti dilihat wajah cantikmu ini. Aduh, kasihan ya. Iya bro, jadi jujur saja, jadi gitu ya. Jadi kami mengurangi gitu. Kecuali mereka yang tidak open cam. Ya kalau mau sih saya bisa ngomong ke CP, tapi kan kalian tidak mau CP, Kiamat. Ya nanti kan kalian nggak mau. Orang-orang yang sudah DPO yang diundang. Oh, nah masalah. Kenapa mereka jadi DPO, bro? Karena mereka membahas hadis, mereka membahas Al-Quran, kan gitu. Iya kan? Karena padahal mereka membawa data. Jadi gini, coba Anda sendiri naik data yang dibawakan. Karena gini, setahu saya ketika mereka live, itu mereka selalu membacakan data dan yang tertulis. Dan soal sohid atau tidak sohid nanti itu pun monolog, mereka pintar monolog memang. Oh, sama juga dong. Teman-teman yang lain juga sama. Di room kalian kan pikir saya tidak pantau-pantau, bro. Kalau buka komal, mana ada Islam ada? Enggak ada. Nanti naik Kristennya baru dikeluarkan data-data yang terdapat di dalam Bible. Iya, tetapi gini, bro. Jadi sebenarnya alangkah lebih bagusnya sebenarnya kalau undang-undang penistaan itu ditiadakan. Kok bisa? Saya yakin, bro. Saya pun berani, ya. Mau hadapi Juma, mau hadapi siapapun, saya berani bahas Al-Quran. Kalau undang-undang penistaan agama sudah ditiadakan. Karena memang kita masih merasa sangat membahayakan apologet Kristen tentang undang-undang penistaan agama. Karena ketika... Boleh ketawa. Lanjut. Iya bro, memang itu sangat berbahaya. Makanya saya kan beberapa ya ditantang. Saya kemarin beberapa diskusi juga. Tapi saya nggak bertanya tentang Islam.
Makanya kan teman-teman Kristen tuh, yolah, kenapa hanya bertahan gitu loh? Serang dong gitu. Saya nggak mau karena ya saya bukan takut gimana bro, tapi ya lebih bagus saya main cantik saja. Ya, jadi terserah mau bro Fandi menganggap bahwa seperti apa ya cara saya ini, tapi buat saya cari aman lah. Karena nggak ada untungnya juga saya mau bahas-bahas kitab suci Anda kan gitu. Jadi kalau bahas kitab suci saya, welcome saya. Silakan tanya sepuas-puasnya ya. Silakan pelintir sepuas-puasnya. Oh, saya suka gitu. Karena kan edukasi. Gitu. Mana ada muslim pelintir ayat-ayat Bible. Kami itu gini bro ya. Kami cuman membacakan apa yang tertulis di dalam kitab suci kalian teman-teman Kristen. Nah, contoh. Ketika kita bertanya kepada teman-teman Kristen, benarkah kalian itu Yesus? Nah, ketika teman-teman Kristen menjawab, iya bang, kami pengikut Yesus. Ya udah, kalau Yesus bilang Bapak, Lukas 4 nomor 8 sudah ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kenapa Yesus yang disembah bukan Tuhan, bukan Bapak? Iya, karena memang kalian masih berpolemik dalam hal itu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara jujur, itu sudah tuntas-tuntas sebenarnya, bro. Pembahasan itu sudah tuntas. Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu kesatuan. Jadi ketika Yesus Kristus disembah, itu jelas karena memang Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Gitu. Dia adalah Sang Firman yang muncul menjadi manusia. Nah, soal kalian tidak terima itu, itu kan sebenarnya derita lu. Ya gini loh, bang saksi Kristus. Gini loh. Berbicara pemahaman eksegesis terhadap Bible ini, kita ada 3 pandangan. Yang pertama pandangan dogmatis, yang kedua pandangan teologis, dan yang ketiga apa ya? Pandangan memahami Bible ini. Saya tidak tahu. Nah, jadi gini loh bang, kalau kita menggunakan pandangan dogmatis, menggunakan doktrin, pohon pisang pun itu bisa keluar dalam Bible bang. Pohon pisang, pohon kelapa, monyet kalau tertera di dalam Bible itu bisa kita tuhankan. Kenapa? Karena menggunakan pandangan dogmatis. Nah, kalau menggunakan pandangan teologis, kita melihat apa yang tertulis di dalam Bible. Siapa otoritas tertinggi? Yesus. Harus kita dengar ucapan Yesus. Kalau Yesus bilang contoh, Matius 11:25, aku disuruh kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Tapi kalau kita tanya Kristen, Tuhan langit dan bumi itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya, karena kalian tidak paham tentang satu kesatuan yang esa itu yang kami katakan esa. Karena kalian yang ada di otak kalian, gini bro, yang ada di otak kalian para polemikus, ketika bicara Trinitas berarti itu ada 3, itu loh, ada 3 Tuhan Kristen. Jadi ini paradigma ini yang harus dirubah bro. Ketika kalian punya pemahaman demikian, itu makanya ujung-ujungnya kalian menyerang. Ya, kalian campurkan tentang apa? Tentang kristologi, ya. Kalian campur adukan, ya, dengan soteriologi misalnya. Kalian udah ini, jadi kalian tidak konsisten ketika membahas hal itu, sehingga kalian kebingungan sendiri. Jadi ketika kalian menanyakan tentang doktrin Tritunggal, itu sebenarnya sudah tuntas. Tetapi bagaimana kemudian? Karena kalian tidak bisa terima karena memang kalian nggak beriman dengan di situ. Makanya sebenarnya alangkah lebih bagusnya jika menggunakan lakum dinukum waliyati. Jadi ya soal nanti kami menjadi kayu api neraka, apa-apa. Itu kan toh juga urusannya kami sendiri, kan harusnya begitu. Iya kan? Tetapi kan kalau kita kembali kepada kitab suci sendiri, ya kan jelas ya, Maryam 71 kan? Jadi kami juga nggak bisa mengklaim, kami nggak bisa maksakan kalian juga karena kalian sudah punya jawaban sendiri. Jadi sebenarnya sangat bagus sekali ketika menggunakan lakum dinukum waliyadi itu. Tapi kenapa terjadi perdebatan ini itu tadi? Karena kita kepo dengan keimanan agama lain. Gitu sebenarnya. Bukan kepo sih brother. Coba kalau nggak kepo, kenapa room? Coba scroll sekarang. Room kalian semua itu pasti judulnya tentang Alkitab. Betul. Kenapa terjadi demikian? Kan itu timbul pertanyaan kan? Iya. Kenapa silakanlah jabarkan apologet Islam? Kenapa hadir apologet Islam Indonesia? TikTok. Jadi gini brother, Islam itu umat yang defensif. Kami itu bertahan loh.
Jadi kalau ada serangan-serangan masuk dari misionaris C1 sampai C6 untuk berusaha memurtadkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik kita, kita yang muslim untuk masuk ke dalam Kristen ke ajaran sesat, ya kan? Ya kan? Itu ya, ajaran sesat ya. Inilah kami hadir di sini ekonomi ajaran sesat. Coba menyesatkan manusia supaya pergi menyembah kepada manusia. Enggak ada selama ini kehidupan di masa dari abad pertama sampai abad sekarang ini orang menyembah manusia, hanya Kristen yang menyembah manusia. Nah, jadi kami menganggap itu sesat karena itu mencoba menyekutukan Tuhan di dalam Islam itu dosa nomor satu. Iya. Jadi begini bro, silakan. Karena memang kalian menggunakan paradigma kalian terhadap konsep ketuhanan di dalam agama lain, ya. Itu sebenarnya jadi sama dengan kami. Itu loh. Kalau kami menggunakan paradigma kami untuk mengukur Islam, ya jelas kalian yang salah. Kalian nggak, pasti kalian itu sesat gitu. Dan bagi kami, ya kalianlah antikris. Kami bisa sebut sebagai antikris. Antikris itu artinya menolak ketuhanan Yesus Kristus, ya. Jadi itu disebut antikris, anti. Jadi kalau Anda kemudian berkata, oh itu kan tidak ada sejarahnya disembah manusia gitu, kalian anggap sebagai sesat. Ya tidak apa-apa, itu kan menurut tolak ukur agamamu. Tapi bagaimana dengan tolak ukur agama kami sendiri? Kan tidak demikian. Karena Kristen tidak pernah punya konsep menjadikan manusia jadi Tuhan. Tetapi kalau Tuhan menjadi manusia, ya itu konsepnya. Gitu loh. Ya, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu maha kuasa, kasih dan adil. Gitu. Jadi kalau seandainya Tuhan menjadi manusia, tidak ada mustahil. Yang mustahil kalau manusia jadi Tuhan. Nah, Yesus Kristus jelas Tuhan, asal mulanya Tuhan. Gitu. Tapi kan kalau kalian tidak terima hal itu, ya sebenarnya itu derita kalian. Berbicara terima dengan tidak terima, doubling ya saya ya. Satu lagi bro, satu lagi dari saya. Tadi Anda singgung tentang pemurtadan ya. Ya, bukankah Islam itu berdakwah kepada orang-orang Kristen? Ya, saya ambil contoh saja yang saat ini sedang di cover oleh Bang Effendi Usman, ya, di Mentawai, gitu. Bahkan kan diisukan di NTT lah, Ustadz Arifin Nababan kan. Kemudian di kampung saya, ya di kampung saya, justru dia berdakwah kepada orang-orang yang Kristen. Nah sekarang Ustadz Ahmad Kainama sama Ipung Latria, oh gencar sekali, donditan. Dakwah dengan memaksa orang dengan dos Indomie satu amplop. Iya, waduh, dos Indomie. Siapa yang dos Indomie bro? Siapa? Dos Indomie amplop dengan satu karung beras itu dengan dakwah Islam itu berbeda drastis. Bukankah itu yang dilakukan oleh Ustadz Nababan di NTT dengan membagikan uang? Dia bawa berapa tas itu uang katanya. Dia bagikan kepada fakir miskin di NTT. Lalu kemudian disahadatkan di depan orang tua. Oh, aduh. Kita punya fitinya bro. Kalau jadi begini, kesimpulan saya sebenarnya begini. Kristen itu pintar framing ya, hebat kali Kristen ini ya. Saya kasih bro, saya kasih buktinya sama Anda. Saya kasih buktinya kepada Anda. Siap bro, nanti kirim. Ya, saya kasih buktinya kepada Anda. Hah? Nanti kirim di WhatsApp aja. Gimana? Biar kutunjukkan. Oke, nanti saya kirim sama Anda buktinya. Itu Ustaz Nababan sendiri yang ngomong. Sebentar. Di dalam Al-Quran Nur Karim, di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Di dalam agama Islam itu tidak ada paksaan orang-orang Kristen, Hindu, Buddha, ateis, bla 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 la untuk memeluk Islam. Gak ada paksaan. Nah, berbeda dengan di Kristen. Sama bro. Sebentar brother, di dalam agama Kristen tidak ada paksaan. Siapa yang pernah dipaksa? Saya tanya bang, kasih bukti kepada saya. Siapa yang dipaksakan untuk masuk Kristen? Sebentar, sebarkanlah Injil ke seluruh makhluk. Coba. Iya. Dia memberitahukan tentang kabar baik. Itu jelas. Memberitahukan tentang kabar baik dan amplop. Iya. Dos Indomie. Kok amplop? Itu framing kalian. Itulah para ucilim pandai framing. Itu sebabnya. Nah, nanti kutunjukkan datanya bahwa
kaum misionaris C1 sampai C6 ini yang sudah bergerak itu ada videonya. Kami kadang live-kan di YouTube. Saya juga salah satu misionaris, bro. Saya salah satu misionaris. Saya sering berdiskusi dengan Islam. Saya sering berdiskusi dengan Islam face to face. Di tempat saya ini hampir tiap saat saya diskusi dengan mereka. Gitu loh. Saya bertemu dengan mereka. Memang Tapi saya nggak pernah ngajak masuk Kristen. Gitu. Ya. Saya hanya saya memberitakan Injil. Kalau Anda tergerak, karena bagi kami pemberitaan Injil itu suatu keharusan. Karena apa? Amanat agung Kristus supaya ya jadikanlah semua bangsa muridku. Nah itu Gitu. dia itu yang dibilang misionaris bahwa Oh iya, karena di luar Kristen itu binasa, bro. Iya. Oh tidak ada, itu framing Anda. Framing Anda. Tapi kalau Ustaz Nababan jelas dia melakukan itu. Bahkan di daerah saya ini, di daerah saya, bro. Nanti lihat di video saya di YouTube. Itu di daerah saya loh. Nias Selatan itu daerah saya. Sampai saya datang 2022 sampai saya datang cek, itu omong kosong. Dia sebarkan sampai masuk apa kemarin itu ya, masuk TV kalau nggak salah itu. Beritanya itu dia dengan salah seorang mantan menteri luar negeri kalau nggak salah. Sebentar teman-teman, Ya. mereka ya kayak gini lah, yang tipu-tipu kayak gini lah misionaris ini. Bro, saya tanya, yang diajarkan boleh tipu dalam 3 hal itu di mana? Di agamamu atau di agamaku? Iya di Islam boleh. Nah, kan. Udah. Iya kan? Iya kan? Islam boleh. Ya. Oke. Iya, jadi kalau Anda menuduh kami tentang tipu-tipu, sebenarnya di ajaranmu sendiri sudah ditekankan. Bibelmu, sebelum masuk ke dalil Bibelmu ajaran tipu-tipu, aku tunjukkan nanti ayat. Oke. Ini perlu diluruskan pemahaman teman-teman Kristen ya. Nah, itu nggak perlu diluruskan karena Ustadz Bahasa Lama itu udah jelas. Ya, jangan takut katanya kalau seandainya Islam disebarkan dengan pedang. Akui, karena memang begitu adanya. Baik, Ya kan, gini, itu Mas. ceramah dari Ustadz Bahasa Lama, bro. Ya, oke. Aku tanggapi dulu ya. Boleh berbohong dan Ya, silakan tanggapi. Maksudnya apa? Coba pemaknaannya apa itu? Boleh berbohong dalam 3 hal. Coba. Oh, jelasin lah. Itu kan cara di agamamu kan? Anda yang mengaku tadi boleh. betul. Sekarang Anda jabarkan. Ya, Bolehnya boleh berbohong bagaimana? dalam 3 hal. Oke, udah ya. Menurut pemahaman Silakan. Anda, apa yang Anda dapatkan di situ? Oh iyalah, pemahaman saya jelas dong. Diajarkan untuk berbohong. Iya. Karena begini, Fandi, begini, Fandi, saya jawab. Kena delik, bro, Laskar. Iya, Fandi begini. Ini yang dikena namanya kena delik Undang-Undang ITE, penistaan agama. Karena Anda sembarangan Anda sendiri yang telah mengakui tadi, betul nggak? ayatnya di dalam Al-Quran itu boleh Ya, berbohong. kan saya tanya tadi, saya tanya Anda, Itu boleh enggak dalam di tiga. mana? Kan Anda menuduh kalau di agamaku boleh berbohong tuh, Setuju dalam tipu-tipu. 3 hal. Sekarang saya tanya Anda tadi, ya kan? Saya tanya Anda, Saya setuju. Dalam 3 di mana ada pengajaran boleh berbohong ya dalam agama? Itu Anda mengakui sendiri kan? Ini Anda kan bertanya tadi, bagaimana model pertanyaan Anda tadi? Anda mengatakan di dalam Islam boleh nggak berbohong dalam 3 hal? Boleh. Dalam 3 hal boleh. Nah, kan itu. Lalu kenapa kemudian Anda menutup saya? Pertanyaan saya, apakah ada ajaran dalam Islam diharuskan berbohong? Silakan jawab. Bro, saya bertanya lalu Anda menjabarkan. Kan saya tidak menuduh. Islam, Bang, apakah Kalau ada saya berkata, ajaran? Tadi, Ini yang dimaksud kalau penistaan saya agama. bilang, iya, nanti kamu laporkan saya. Enggak Gitu kayak loh. Gini aku tanya, Iya, dulu. saya tahu. Ya, Oke. saya tahu. Saya udah di record nih, iya kan? Sudah di record. Jadi maksud saya begini, bro. Bro Laskar, aku bertanya nih. Anda mengatakan kan di dalam Islam itu boleh berbohong 3 hal. Saya tidak mengatakan, saya tanya kepada Anda. Kan Anda menuduh kami berbohong tadi, agama berbohong. Aku jawab iya betul, ini betul brother. Iya, Di dalam Islam ya udah. ada 3. Anda jabarkan sendiri. Enggak perlu saya jabarkan. Saya harus bertanya dulu pemahaman Anda kayak mana. Wih, itu bukan urusan saya, bro.
Itu bukan Pertanyaan urusan saya, itu kan agamamu. Ya udah. Saya tidak perlu Pertanyaan kasih, brother. saya punya pola pikir di situ, karena disitulah nanti kalian jerat kita dengan hukum. Oke, saya ulang bertanya, brother ya. Ini ya, ini sudah ada di bawah ini, laporkan katanya. Di dalam Islam, bro, Laskar. Jadi Kasihan. pertanyaan Anda tadi ini yang mana pertanyaan Anda? Di dalam Islam boleh berbohong atau di dalam Islam boleh berbohong dalam 3 hal? Saya cuman bertanya situ saja, lalu Anda jabarkan boleh berbohong gini, oke ya? Oke, Enggak kita perlu supaya saya tidak ini, jabarkan saya langsung dulu, putar saya mau videonya. bertanya dulu. Enggak, Saya saya bertanya langsung dulu. putar videonya, Jangan kau Ustadz panik. masa lama, gitu loh. Kau. Enggak, bukan panik. Jangan Saya enggak panik, perlu jangan jawab, bro. Saya enggak Iya, perlu jangan jawab. panik. Jangan panik. Di dalam Islam, dalam 3 hal Anda menanyakan, boleh gak berbohong dalam 3 hal dalam Islam? Aku jawab boleh. Anda bilang boleh. Dalam 3 hal. Nah, kenapa Silakan tadi Anda jabarkan. mengatakan, kenapa tadi Anda mengatakan di dalam Islam itu mengajarkan kebohongan? Mana ayatnya? Enggak, saya yang bertanya kepada Anda. Anda kan menuduh kami itu berbohong. Di agama kami, agama Kristen, agama kebohongan. Nah, sekarang saya tanya Anda tadi kan, ya, di mana sebenarnya yang diperbolehkan berbohong dalam 3 hal? Di agamaku atau di agamamu? Kamu bilang kan di agamamu. Ya udah fix. Ya, di Islam betul. Dalam 3 Ya hal udah. itu Islam boleh berbohong. Ya udah, lalu apa lagi? Sekarang pertanyaan saya ke Anda. Kalau nggak mau jawab, kenapa saya mengatakan Kristen itu agama tipu-tipu? Coba kasih muka dulu. Aku jawab dulu ya. Kasih muka dulu. Sebentar, brother. Kenapa saya katakan Kristen itu ajaran tipu-tipu, agama bohong-bohong? Kenapa? Karena para pendeta di gereja itu mengajarkan manusia ini jadi Tuhan. Sementara Nah, framing lagi. Itu bukan penistaan ya teman-teman ya. Itu bukan fitnah ya. dengarkan, brother. Kalau mereka itu bukan fitnah. Nah, itu kebenaran kalau mereka. Enggak, kenapa Ya. saya katakan demikian? Para Ya kasih muka dulu bro, kasih muka dulu. Jangan dipotong, aku belum Nggak, selesai. kasih muka dulu biar jelas. Selesaikan narasi Kasih saya. mukamu. Balik kamera dulu. Takut sih. Balik kamera dulu. Saya Anda takut. kasih. Saya jelaskan sama Bro Laskar ya. Kenapa saya katakan Kristen itu ajaran tipu-tipu? Karena di dalam gereja, pendeta, pastor, romo mengajarkan kepada jemaat, kalian harus tuhankan Yesus loh. Yesus yang Tuhan. Sementara di dalam kitab suci teman-teman Kristen itu sebentar brother ya, jangan kepanasan. Kasih mukamu dulu. Di dalam Kristen itu tidak pernah Yesus itu mengajarkan dirinya bahwa aku Tuhan, sembah aku. Itu poin pertama. Malah Yesus menyuruh di dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Harus disembah itu Bapa. Siapa Bapa? Itu Tuhan. Nah, kenapa saya katakan pendeta, apologet Kristen dan orang-orang Kristen yang lain ini berbohong tiap hari, menipu, mengatakan Yesus Tuhan, buka komal mengatakan Yesus Tuhan? Nah, inilah alasannya. Karena di dalam kitab Aku ke room Uni bentar lagi bang ya. Bentar lagi aku ke room ke room si bang Uni. Bentar lagi. Iya bang Jibril, siap bang Jibril. Inilah bang Jibril ini yang pertama kali yang memualafkan aku dia. Dialah yang menunjukkan data-data keaslian itu. Sebelumnya aku banyak bertentangan kan, gara-gara dia lah aku bisa tahu dia memberikan data-data tadi gitu loh. Hebat dia. Selalu ke Bang Jibril. Bahagia selalu kau, panjang umurmu bang. Nggak bisa juga aku menghilangkan jasamu. Kau telah menunjukkan kebenaran kepada aku gitu. Makasih Bang Jibril. Kalau pelantara dari Allah tadi kan. Makasih bang ya. Naik ke Bang Jibril. Dikunci kak, tamu kak, belum bisa naik kak di sini kak. Disuruhnya live dulu kan. Kayak gitu.
Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah sehat aku. Sehat aku, Kak. Sehat keadaanku. Udah makan kau? Udah makan. Udah beli makan tadi aku. Udahlah, masa aku nggak makan? Matilah aku kalau aku nggak makan, Kak. Kayak gitu. Napasmu kenapa? Oh, karena pakai masker mungkin. Jadi agak ngos-ngosan kan, kayak gitu. Lagipun badan juga kurang enak kan, kurang enak badan. Ada agak kurang gimana gitu kan, badanku. Jadi ada biasa kan kayak gini kan, aku kan biasa kan bergerak terus gitu kan. Pulang aku dari showroom, aku bantu lah mamaku ke ladang, bantu mamaku kayak ngangkat-ngangkat gitu kan. Terus sekarang aku karena di kasur aja mungkin, jadi apalah mungkin tubuh itu butuh ini kan, butuh apa namanya, butuh pensesuaian gitu. Kayak gitulah. Apa lagi, maskernya di hidung, bersolat, kayak gitu. Yoga pergi ke rumah kah? Iya. Minum jamu lah biar sehat. Iya. Sehat aku, cuman ini kan apa badan itu kurang enak, stamina agak kurang gitu di situ, agak kurangnya gitu loh. Aku ini ya, aku apakan dulu lah labku ya. Nanti aku masuk lagi. Aku mau sholat isya dulu. Ini ku loh, apa namanya? Ini ku kayak nyut gitu dia. Kayak gini dia, nyut kayak gitu. Di ubun-ubunku ini kayak ada nyut gitu dia. Di sini di sini kayak berdenyut gitu di ubun-ubun. Kenapa itu mungkin kan, kayak gitu. Masuk sakit kepala mungkin, migren mungkin kan. Ya. Aku mau sholat aku dulu ya, nanti ku sambung lagi ya kawan-kawanku, abang-abang, kakak-kakak ya. Ya, assalamualaikum.